Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini insya Allah adalah untuk merajut kebersamaan. Ya. Sebelumnya saya dan semua Bapak dan Ibu yang di sini tidak saling mengenal. Betul? Ada yang udah kenal saya sebelumnya? Pak Budi udah ya, Pak? Bu Irma udah kenal. Sebagiannya ada yang kenal, sebagian besarnya nggak kenal saya. Ya. Perlu saya perkenalan diri? Perlu ya? Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Fuad Mubarak, ya, bin Firdaus Sanusi. Saya tinggal di kota wisata Cibubur dan banyak beraktivitas di daerah Cilengsi. Ya. Kemarin di grup, terutama yang 18 itu saling mengenal satu sama lain, tapi belum bertatap muka begitu ya Pak. Ada yang sama-sama tinggal di Bekasi, ya. Ada yang sama-sama tinggal di Bogor. Ketemunya sekarang. Ya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita kumpul di tempat ini adalah sama-sama untuk memulai niat kita dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Kita di sini berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan manasik. Kegiatan manasik ini adalah kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap jamaah yang hendak melaksanakan ibadah ke tanah suci, baik untuk melaksanakan ibadah umrah, apalagi untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mungkin tidak, dia pasti akan merindukan untuk bisa datang ke tanah suci, baik untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun melaksanakan ibadah haji. Bohong sekali kalau orang yang beriman bilang saya mah nggak ada kangen-kangennya pergi ke Mekah. Bohong. Ya. Bohong sekali kalau misalnya ada orang yang beriman dia mengatakan saya mah nggak ada kangen-kangennya pergi ke Madinah. Bohong. Pasti setiap muslim yang beriman akan selalu merindukan tanah suci, baik itu menziarahi kota Madinah atau datang ke kota Makkah, ke Masjidil Haram. Ya. Karena di sana banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan buat orang-orang yang datang menziarahi dua tanah suci tersebut. Setidaknya ada satu keutamaan yang bisa diraih oleh seseorang yang datang ke Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Yaitu apa? Salat di sana itu tidak sebanding, tidak sama dengan kita melaksanakan di tempat biasa. Bayangin Bapak Ibu dalam materi Allah, satu sholat di sana itu berkali-kali lipat dan jaraknya lebih banyak dibandingkan kita sholat di tempat biasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Sholatun fi masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa." Sholat di masjidku ini, kata Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan masjidku di sini adalah Masjid Nabawi. Ya, itu sama seperti 1000 kali lipat sholat di tempat lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Adapun sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat lebih banyak? 100 kali lipat. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ingin mengejar keutamaan itu. Pasti ingin mendapatkan keutamaan itu. Ya, dengan menziarahi kota Madinah dan kota Makkah untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjidil Haram, ya. Dan terutama untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Maka agar ibadah haji kita menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah haji kita tidak sia-sia, agar ibadah haji kita menjadi haji yang mabrur. Karena itu harapan setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka kita harus tahu apa itu keutamaan beribadah haji.
Kenapa kita pergi haji? Ya, kalau saya tanya sama Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu pengen pergi haji? Ada yang mengatakan, ada orang yang mengatakan saya pengen pergi haji, ya karena itu adalah suatu kewajiban. Dan ini benar. Pergi haji adalah merupakan salah satu rukun agama kita. Yang dengan ibadah tersebut agama kita akan tegak. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, alladzi rawahu Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama apa, Pak? Masa nggak hafal rukun Islam? Dari SD udah tahu kali ya. Yang pertama apa? Syahadat. Syahadat ada berapa, Pak? Bu? Syahadat ada 3 apa 4? Hah? Ada 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, syahadat ada 2. Tapi rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Kalau urusan sholat nomor 2. Makanya kata orang, apa? Urusan sholat nomor 2. Yang pertama apa? Syahadat. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai hamba, sebagai manusia biasa, tapi dia istimewa dibandingkan dengan manusia yang lain karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Apa konsekuensi syahadat? Konsekuensi syahadat yang pertama adalah ikhlas. Konsekuensi syahadat yang kedua adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak orang yang nggak tahu ini. Karena syahadat ini berkaitan dengan amalan-amalan kita yang lainnya. Salat itu berkaitan dengan bagaimana kita mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zakat, puasa, haji yang insya Allah kita sama-sama akan berangkat insya Allah ya. Ya. Masih ada yang deg-degan nggak? Ya, kayaknya masih banyak yang deg-degan nih. Ya, masih deg-degan semua kayaknya ya. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bulatkan tekad, ya, kita ikhlaskan niat kita, ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mudahkan urusan kita. Ya, itu yang paling terpenting. Dan ini konsekuensi syahadat. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kita itu disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Haji bermanfaat gak? Bermanfaat. Haji bermanfaat. Kenapa haji bermanfaat? Karena pahalanya banyak, ganjarannya besar. Makanya bermanfaat buat kita, buat orang yang mau pergi haji. Ya, itu yang harus kita jadikan sebagai motivasi kita pergi haji. Ihris ala ma yanfa'u. Tapi apa? Kita itu tidak akan bisa melaksanakan perkara yang bermanfaat. Kita tidak akan bisa, ya, mudah di dalam menjalankan suatu ibadah, beramal kalau tanpa pertolongan dari Allah. Wasta'in billah. Makanya kata Rasulullah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, ini jangan dilupain Bapak Ibu. Setiap usaha kita, setiap keinginan kita yang bermanfaat, sandarkan dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dapat menolong urusan kita dan memudahkan urusan kita cuma Allah, Pak. Cuma Allah. Makanya Bapak Ibu dari kemarin-kemarin udah dibilangin tuh di grup, ya, banyak doa Pak, banyak doa Bu. Masih aja deg-degan ternyata ya. Sampai sekarang juga masih deg-degan. Ya, inilah apa namanya, nikmatnya kita memilih haji dengan sistem furoda. Ya, mungkin deg-degannya itu kita disuruh banyak-banyak sabar. Ya, kita disuruh banyak-banyak
istighfar, kita disuruh bertaubat kepada Allah. Siapa tahu Bapak Ibu, dengan bertaubat kepada Allah, ya urusan kita jadi mudah. Siapa tahu, ya. Dari sekarang kita mulai pikir deh tuh, kira-kira ada dosa apa nih yang kita kerjain dulu? Kok bisa sampai sekarang urusan kita seret terus? Ya, banyak halangan. Kenapa? Coba angkat tangan yang gagal yang tahun lalu haji berapa orang? Coba angkat tangan, Pak. Bu, yang gagal haji tahun kemarin coba angkat tangan. Oh, main. Saya juga angkat tangan. Saya juga termasuk. Ya, saya juga termasuk yang gagal tahun kemarin haji. Padahal saya ditugaskan untuk membimbing. Bayangin. Ya. Sama tuh modelnya, ada kenakan visa tiba-tiba. Sampai $15.000 harga visa. Ada yang $17.000. Ya, benar begitu Ustaz Bedowi. Ya, kenaikan visa sangat luar biasa. Dan ini 2 tahun kebelakangan seperti itu. Ya. Tapi nikmatnya beriman kepada takdir, Bapak Ibu. Kita itu bisa tenang. Ini nikmatnya iman beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang apa yang kita sangka itu adalah buruk ternyata baik buat kita. Ya. Dan kadang-kadang yang kita sangka itu baik ternyata buruk. Oleh karena itu kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bagian daripada syahadat tadi. Ya. Kemudian Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang kedua apa? Salat. Ya. Yang ketiga zakat. Yang keempat, di dalam hadis ini disebutkan haji dulu. Ya. Wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Pergi haji ke Baitullah, kemudian apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji itu adalah termasuk rukun Islam yang ini wajib ditunaikan buat setiap orang yang telah memiliki kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Ya, baik itu kemampuan fisik, baik itu kemampuan secara ekonomi, kemampuan waktu dan yang lain-lainnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji di tahun ini, insyaallah sama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk pergi haji melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ini panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melaksanakan ibadah haji, dia akan menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan wafdullahi thalathan. Tamu Allah itu ada berapa? Ada 3 kata Rasulullah SAW. Yang pertama al-ghazi, yaitu orang yang berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperjuangkan agama Islam dengan berperang. Subhanallah, ini adalah effort yang luar biasa yang telah dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita. Mereka berjuang, memperjuangkan agama Islam dengan berperang, mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mempertahankan Islam. Ya, wafdullahi thalatha. Yang pertama adalah al-ghazi, orang yang berperang. Yang kedua adalah orang al-hajj, orang yang berhaji. Ya. Yang ketiga wal mu'tamir, orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk datang ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tua itu, yaitu Ka'bah. Untuk apa? Melaksanakan ibadah haji di sana. Ya. Untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Maka dari itu ibadah haji ini adalah ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya dari sekarang kita
harus meluruskan niat kita untuk melaksanakan ibadah haji ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak orang-orang yang ketika pergi haji tapi niatnya keliru, tapi niatnya bisa jadi rusak. Ya, makanya di dalam satu ucapan Rasulullah SAW ketika berhaji, Allahumma hadhihi hajjatul la riya fiha wa la sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku. Kata Rasulullah, ya Allah, inilah hajiku yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan ini pada ibadah-ibadah yang lain kecuali pada ibadah haji. Allahumma hadhihi hajjatul la riya fiha wa la sum'ah. Ya Allah, inilah ibadah hajiku yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Rasulullah SAW menyatakan demikian, bahwa inilah hajiku yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Riya itu apa, Pak? Riya itu ingin dilihat oleh orang lain ketika kita beramal. Ya. Sum'ah itu apa, Bu? Yaitu ingin didengar oleh orang lain ketika beramal. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ini? Karena haji itu berpotensi terjadinya riya. Haji itu potensinya sangat besar untuk terjatuh ke dalam surga. Ya, apalagi haji selfie. Tahu haji selfie? Haji yang dikit-dikit selfie. Ya, haji selfie. Baru manasik udah selfie. Oh, manasik nih yang mana bilang? Ya, dipajang deh tuh, update status. Ya, belum lagi nanti bisa keluar, alhamdulillah bisa keluar haji tahun ini. Ya. Begitu sampai bandara jepret lagi, nyampe bandara Jeddah jepret lagi, pajang lagi, berpotensi ya. Bukan berarti nggak boleh foto-foto, Pak, boleh aja. Ya. Tapi jangan sampai ini menjadi sebab kita riak, kita suka. Karena haji itu potensi riaknya sangat besar. Haji itu potensi sum'ahnya sangat besar. Makanya Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kita disuruh untuk melaksanakan ibadah haji, kita disuruh untuk melaksanakan ibadah umrah, harus karena siapa? Motivasinya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ada orang yang kadang-kadang pergi haji karena gak enak. Ada cerita jamaah pergi haji karena gak enak. Saya sih pergi haji karena gak enak, Ustaz. Gak enak kenapa, Pak? Habis saya dibilangin punya duit banyak, kagak haji-haji. Ya, saya gak enak dibilang begitu. Akhirnya saya haji deh. Haji gak enak kalau kayak gini. Ini namanya haji gak enak. Ada yang kayak gitu. Ada orang pergi haji tujuannya apa? Supaya dipanggil Pak Haji. Saya udah haji, masih panggil nama Agus. Mohon maaf ya, yang di sini namanya Agus, mohon maaf nih. Ya. Apalagi hajinya udah 3 kali. I-nya panjang tuh, haji. Ya, luar biasa. Kadang-kadang dikasih undangan, nggak ada gelar haknya, nggak mau datang. Malas datang. Kenapa, Pak? Nggak ada haknya di depan. Ya. Subhanallah. Haji, umroh, potensi riaknya, potensi sum'ahnya itu besar. Makanya dari sekarang, Bapak Ibu, kita harus diingetin supaya apa? Meluruskan niat kita. Ayo kita luruskan niat kita. Meluruskan niat itu susahnya luar biasa. Ya, meluruskan niat itu butuh effort yang besar. Tidak ada perkara yang lebih sulit untuk diluruskan melebihi daripada meluruskan apa, Pak? Niat. Kenapa? Karena yang namanya hati itu berbolak-balik. Kalau kita perhatikan doa-doa yang dibaca Rasulullah SAW, di antara doa yang paling sering dibaca Rasulullah SAW, doa bagaimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan hatiku ya di atas agamamu yang lurus ini. Ya, jadi mari kita luruskan niat untuk pergi haji. Ini modal yang paling penting dari sekarang. Modal yang paling penting dari kita sekarang nih ngadain manasik, luruskan niat. Luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke manasik ini bukan hanya karena untuk ya tadi deg-degan udah keluar visa atau belum gitu. Ya.
ya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil manasik dariku, kata Rasulullah SAW. Contoh Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas itu adalah merupakan fondasi amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, terkenal hadis ini. Sering kita dengar, sering kita baca, bahkan mungkin sudah kita hafal. Rasulullah bersabda bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Luar biasa, pintar-pintar nih jamaah Namira. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada apa? Niat kita. Niat kita. Wa innama likulli imri'in, dan setiap orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Ya, seseorang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Ini yang paling penting, jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua apa? Setelah kita berusaha untuk meluruskan niat, kembali kepada permasalahan yang tadi sudah kita sebutkan, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu untuk menolong urusan kita cuma Allah. Ya. Yang mampu memudahkan urusan kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berada di belakang atau dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, oh ya anak kecil, inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjaga. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah, Pak? Menjaga Allah adalah menjaga syariatnya, menjaga batasan-batasannya, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Apalagi dalam ibadah haji, ya, apalagi dalam ibadah haji, di mana kita akan safar, pergi meninggalkan negeri kita, ya, kita akan meninggalkan keluarga kita akan meninggalkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, kita akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita, bisnis-bisnis kita. Ya, kita akan jauh pergi meninggalkan negeri ini, datang ke sana. Yang mana biasanya seseorang itu lebih besar potensinya untuk melakukan dosa dan maksiat di negeri lain dibanding di negerinya. Kenapa? Karena bisa jadi nggak ada yang tahu. Ya, karena bisa jadi nggak ada yang tahu. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga batasan-batasannya, dengan menjaga syariatnya, maka niscaya Allah akan menjaga kita. Ya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya engkau akan mendapati Allah itu di depanmu. Pertolongan Allah dekat buat orang-orang yang mau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini modal yang sangat penting. Kemudian kemana Pak? Kemudian yang selanjutnya, hendaknya modal yang paling terpenting dalam ibadah haji supaya kita termotivasi untuk berhaji karena Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui apa saja keutamaan daripada ibadah haji itu sendiri. Ya. Keutamaan ibadah haji itu banyak. Ya. Keutamaan ibadah haji diantaranya adalah orang yang hajinya mabrur, laisa lahul jaza illal jannah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Surga. Lalu seperti apa haji yang mabrur itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, al-wafdu kathir. Ya, al-wafdu kathir wal hajju qalil. Orang yang pergi haji, tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang ke sana itu banyak.
Ar-Rakib, orang yang datang dengan berkendara ke sana dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji, itu banyak datang dari penjuru dunia. Tetapi wal hajju qalil, orang yang benar-benar berhaji itu sedikit. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa haji yang mabrur itu terlihat ya pada keadaan seseorang yang haji setelah pergi haji. Dilihat di situ. Kalau kita ingin mengetahui haji itu menjadi haji yang mabrur, lihatlah kondisi kita setelah pulang dari haji. Apakah kita lebih baik dari keadaan kita sebelumnya? Misalnya sebelum pergi haji kita banyak bikin dosa nih, ya. Kemudian kita pergi haji, bertobat kepada Allah di sana. Sepulangnya kita dari ibadah haji, kita menjadi muslim yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah tanda ibadah haji kita mabrur. Tapi kalau misalnya setelah pulang haji kondisi kita sama aja kayak sebelumnya, atau bahkan lebih buruk, ini tanda bahwa haji kita tidak menjadi haji yang mabrur, ya. Padahal haji yang mabrur itu balasannya adalah surga, ya. Dan pergi haji ini, saya kalau di grup tanggal 18 sudah pernah menyebutkan, haji ini bukan sebatas kita untuk menunaikan kewajiban, ya. Haji ini adalah perjuangan, ya. Haji ini adalah perjuangan. Ada sesuatu yang kita perjuangkan, ada sesuatu yang kita korbankan untuk pergi haji ini. Waktu kita korbankan, harta kita korbankan, keluarga kita korbankan. Maka jangan sampai ini menjadi sia-sia, ya. Jangan sampai ini menjadi haba'an manthura, ya, seperti debu yang berterbangan ketika nanti di akhirat amalan-amalan kita ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kondisi kita setelah pulang dari haji ternyata nggak lebih baik daripada sebelumnya, ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan haji adalah bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah haji dengan umrah. Artinya apa? Kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, kerjakan umrah setelahnya. Kalau kita sudah mengerjakan ibadah umrah, ya ulangi haji. Begitu terus. Tabi'u bainal haji wal umrah, kata Rasulullah. Iringilah haji dengan umrah, ya. Selingi haji umrah. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kita mengulang-ulang ibadah haji misalnya, asal pakai namira, ya. Dan begitu juga kita mengerjakan ibadah umrah berulang-ulang. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahum. Satu umrah kepada umrah yang berikutnya adalah kafarah, penggugur dosa, ya, di antara keduanya. Jadi umrah ke umrah yang berikutnya adalah penggugur dosa, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah, iringilah antara ibadah haji dengan ibadah umrah. Fa innahuma yanfiyani al-faqr wa dzunub, karena keduanya itu menghilangkan apa? Haji umrah itu menghilangkan apa, Bapak Ibu? Kefakiran, ya, kefakiran, dan menggugurkan apa? Dosa-dosa kita, ya. Sebagaimana alat besi itu bisa menghilangkan karat pada besi, ya. Maka itulah diantara keutamaan daripada ibadah haji. Ibadah haji ini, sebesar apapun biaya yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi haji, mohon maaf, meskipun ada tambahan, mohon maaf ya Bapak Ibu, ya, kan kondisional kalau itu mah, ya. Artinya kalau kita jangan sampai nambah biaya nggak ikhlas, ya. Ini juga hati-hati, gitu. Sebesar apapun biaya yang kita keluarkan untuk berangkat haji, insya Allah nggak ada ruginya, ya. Insya Allah Allah ganti. Bahkan ini bisa menjadi sebab terjaganya apa? Harta-harta kita. Karena sebab apa? Kita melaksanakan ibadah haji, karena sebab kita melaksanakan ibadah umrah. Ada orang yang rutin pergi umrah, rutin. Subhanallah, Allah jaga bisnisnya, semakin lancar, semakin banyak keuntungan. Banyak orang yang kayak gini. Banyak orang yang kayak gini. Ada orang yang rutin haji, baik haji yang
pertama haji yang wajib atau haji-haji yang berikutnya, terjaga bisnisnya, terjaga kekayaannya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanfiyani al-faqr wa dzulm, menafikan, menghilangkan kefakiran dan dosa. Siapa sih nggak mau kayak gitu? Siapa coba yang nggak mau? Kita semua mau kayak gitu. Dan ini keutamaan daripada ibadah haji. Jadi insya Allah dari sisi keuntungan dunia kita dapat, dari sisi keuntungan akhirat juga kita dapat daripada beribadah haji. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya, karena semakin banyak yang menguap maka kajian kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ya besok subuh insya Allah akan dilanjutkan kajian nasihat oleh Ustadz Ahmad Baidowi insya Allah sebagai Ustadz pembimbing kita juga yang akan menemani grup tanggal 15 Juni ya. Besok pada subuh insya Allah. Jadi besok kita sholat subuh berjamaah lagi di sini, begitu Ustadz Baidowi ya. Jadi ini sekaligus informasi juga ya kepada Bapak Ibu, kita besok melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di tempat ini ya. Kemudian setelah itu akan dilanjut dengan kajian atau nasihat dari Ustadz Ahmad Baidowi hafizahullah, yang mudah-mudahan bisa melengkapi dari apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi tambahan ya buat meluruskan niat kita untuk pergi haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuluskan dan melancarkan serta memberikan kemudahan dan pertolongan ya kepada niat-niat kita semua untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah tahun ini. Mudah-mudahan ya visa kita cepat keluar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita gak deg-degan lagi. Yang masih deg-degan sabar, karena dengan sabar itu mudah-mudahan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda ya. Kuatkan sabar, kuatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Fuad atas nasihat-nasihatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rundown acara kita di malam hari ini telah selesai, yaitu nasihat dari beliau Ustaz Fuad. Dan insyaallah di malam hari ini yang harusnya koper dibagi, jadi insyaallah akan dibagi besok saja setelah kajian sholat subuh. Jadi waktu malam ini insya Allah dibuat kembali ke kamar masing-masing dan istirahat, karena besok insya Allah agak sedikit padat acara kita, dari habis subuh kemudian terus sarapan, kemudian setelah itu langsung kita mulai dengan acara manasik dari jam 8.30 ya. Jam 8.30 kita akan terus manasik sampai di sore hari insya Allah, bismillah, seperti itu. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan waktu malam ini untuk beristirahat, sehingga besok pagi dan besok siang itu bisa betul-betul bisa mengambil pelajaran dengan kuat, karena sudah istirahat di malam hari ini. Seperti itu kami dari Namira, kami ucapkan jazakallahu khairan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.